Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Noviani dengan NIM 220211500015 dari kelas A Prodi Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rumah adat Sapu Lalanan yang ada di Endrekang. Lokasi rumah adat Sapu Lalanan. Lokasi rumah adat Sapu Lalanan berada di Desa Kalupini, Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Secara geografis, Desa Kalupini berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, terletak di kaki Gunung Latimojong. Desa Kalupini berada dalam suatu kawasan dengan akar mitologi sejarah yang kental dan menjadi cikal bakal tendensi masyarakatnya yang berpegang teguh pada warisan budaya leluhur. Lokasi rumah adat ini sekitar 9 km dari kota Endrekang dan dapat ditempuh selama kurang lebih 45 menit menggunakan mobil dengan melewati rute yang menanjak dan kondisi jalan yang kurang baik disebabkan banyaknya lubang dan berlumpur. Rumah adat Sapu Lalanan berhadapan langsung dengan masjid dan pohon yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Adapun estetika bentuk dari rumah adat Sapu Lalanan Desa Kalupini yaitu rumah adat Sapu Kalupini merupakan rumah adat tradisional yang dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah dan tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat. Jenis rumah adat Sapu Lalanan Kalupini ini berbentuk panggung kayu yang terdiri dari atas, kemudian tengah, dan bawah. Elemen-elemen penunjang yang berada pada rumah adat ini dibuat berdasarkan unsur-unsur kelengkapan rumah adat tersebut dan dimodifikasi sesuai dengan unsur budaya di Desa Kalupini, Kabupaten Endrekang. Bahan baku rumah adat Sapu Lalanan Kalupini terbuat dari kayu. Bentuk rumah adat Sapu Kalupini berdasarkan susunannya terbagi atas 3, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Yang pertama, bagian atas. Bila diamati, rumah adat Sapu Kalupini tampak depan terdapat kayu penyangga yang berbentuk segitiga. Pada bagian dalam tersusun atap ijuk melintang secara horizontal dengan ukuran yang berbeda. Kemudian samping kanan dan kiri atap berbentuk jajar genjang. Dari keseluruhan bentuk tersebut secara estetis, bentuk yang menarik dari bagian atas rumah adat Kalupini ini yaitu bagian dalam di mana terdapat atap ijuk yang melintas secara dinamis, yang juga menjadi ciri khas atau simbol bahwa susunan horizontal tersebut adalah rumah kaum bangsawan. Kemudian bagian tengah, bentuk bagian tengah pada rumah adat ini berbentuk persegi panjang dihubungkan dengan ruangan kecil pada samping kiri berbentuk kubus. Struktur yang terdapat pada bagian tengah yaitu jendela yang berbentuk segi empat secara keseluruhan berjumlah 6 yang terdiri dari bagian depan berjumlah 1 jendela, bagian samping yaitu 1 jendela, kemudian kanan 3 jendela, dan belakang 3 jendela. Semuanya menggunakan material kayu. Dinding terbuat dari kulit kayu yang dikeringkan. Kemudian tangga yang berjumlah ganjil disesuaikan dengan kondisi rumah yang tinggi. Sama halnya dengan elemen-elemen yang lain, tangga juga menggunakan bahan dasar kayu
Yang berbeda yaitu jumlah anak tangga pada rumah adat Sapo Kalupini berjumlah 11 anak tangga. Kemudian bagian bawah. Bentuk rumah adat bagian bawah berbentuk persegi panjang yang mengikuti bentuk tengah. Struktur bagian bawah memiliki kolom dan tiang penyangga berbentuk balok dengan ukuran yang menjadi pijakan rumah. Kemudian bagian interior rumah adat Sapo Lalanan Kalupini. Yang pertama, ruang. Dalam pembagian area rumah adat Sapo Lalanan Kalupini tidak berbeda dengan rumah adat pada umumnya, di mana terdapat beberapa ruangan yang terletak pada arah barat, yaitu ruang tamu, tempat tidur, dan kamar ganti. Ini bisa kita temukan di ruangan pada umumnya, namun hal yang berbeda adalah penataan ruangannya. Bentuk ruang tamu berbentuk persegi panjang yang disekat menjadi 5 bagian. Kemudian ruang ganti berbentuk segi empat dengan pintu ruangannya dipadukan antara bentuk persegi empat dan bagian atasnya berbentuk setengah lingkaran. Jika diamati bentuk pintu pada ruangan ini menyerupai bentuk pintu-pintu masjid. Kemudian tiang. Sebuah tiang menandakan adanya sebuah titik pada ruang dan menjadikan tiang tersebut sebagai pembagi arah horizontalnya. Dalam ruang tamu rumah adat Sapo Lalanan Kalupini terdapat satu tiang terletak di tengah ruangan yang menjadi tiang utama penyangga lantai dan langit-langit. Kemudian lantai pada rumah adat Kalupini berbentuk segi empat yang masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi khusus, yaitu pada bagian pertama ditempati oleh tempat raja, kemudian kedua pemangku adat, setelah itu pemangku agama, kemudian imam, dan yang terakhir puang. Kemudian langit-langit. Pada langit-langit rumah adat Sapo Kalupini mempunyai bentuk yang mengikuti bentuk atapnya, di mana sisi sebelah kanan dan kiri miring. Bentuk polanya linear dan sejajar. Kemudian dinding. Dinding pada bagian rumah adat Sapo Kalupini terbuat dari kulit kayu. Pada dinding ini terdapat beberapa jendela dan daun jendela. Pada bagian depan terdapat 3 jendela dan bagian kiri 3 jendela dan yang ukurannya dan bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi panjang namun kecil. Daun jendela penutup tersebut terbuat dari kayu yang diberi engsel untuk membuka dan menutup. Bentuk daun jendela ini mengikuti bentuk jendelanya. Kemudian ragam hias pada rumah adat Sapo Lalanan Desa Kalupini. Ragam hias terdapat pada hubungan antara atap rumah adat Kalupini yang meliputi pangata dan ukiran Maleku yang dikenal dengan sebutan poci yang tegak secara vertikal diapit oleh 2 ukiran Maleku-leku. Hiasan yang terdapat pada tiang rumah yang merupakan motif Maleku-leku silupapa tersebut memiliki ciri yang membedakannya dengan motif Maleku-leku lainnya, yakni pada ukiran tersebut lebih ditonjolkan motif silang daripada yang lainnya pada tiang tersebut. Pada bangunan rumah adat Kalupini terdapat juga bentuk-bentuk yang menjadi simbol-simbol status sosial penghuni rumah dan sekaligus untuk status pemilik rumah adalah pangata bola rumah adat Kalupini.
Dalam kehidupan masyarakat Kalupini, terdapat skala sosial yang dibedakan antara tuang atau raja, keturunan tuang, kaum bangsawan, dan rakyat biasa. Rumah kalangan bangsawan memiliki panggata bola yang bersusun, sedangkan rumah orang biasa tidak bersusun. Kemudian mengenai ciri khas rumah adat Sapo Lalanan. Yang pertama, bentuk kolomnya. Bentuk kolom rumah adat Sapo Lalanan Kalupini seperti biasa dengan kolom rumah warga. Bedanya rumah adat ini tidak terdapat tempat peristirahatan Macidoko untuk tamu setempat. Bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian peletakan tangganya. Tangga diletakkan sepadan belakang dengan ciri-ciri dipasang di aden yang dilapisi dengan papan yang berbagai macam kayu. Ada yang menggunakan kayu jati, ada juga kayu nangka dan induk. Kemudian atap rumahnya. Atapnya berbentuk segitiga sama kaki yang digunakan untuk menutup bagian muka atau bagian belakang rumah dengan ciri khas kayu induk yang berwarna hitam atau serabut pohon. Kemudian lantainya bentuknya bisa rata dan tidak rata. Bahan yang digunakan adalah papan atau karpet. Kemudian dinding terbuat dari kulit kayu induk dengan ciri khas bergaris-garis di area dinding tersebut. Bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian terdapat pusat rumah atau poci bola. Ini adalah pusat rumahnya atau yang bisa disebut dengan poci bola. Pusat rumah berupa tiang yang paling penting dalam sebuah rumah. Biasanya terbuat dari kayu nangka atau durian. Letaknya pada deretan kolom kedua dari depan dan kedua dari samping kanan yang memiliki motif ragam hias yang disebut dengan motif maleku. Kemudian jendelanya berjumlah 10, yang terdiri dari 3 jendela sebelah kiri, di depan ada 3 jendela, kemudian di sebelah kanan ada 1 jendela, dan di belakang rumah terdapat 3 jendela, dengan ciri khas tidak mempunyai penutup pintu jendela. Nah, itulah mengenai rumah adat Sapo Kalupini. Sebagai kesimpulan yang diambil yaitu rumah adat Kalupini adalah jenis rumah panggung tersusun atas 3 bagian. Bagian-bagian tersebut adalah bagian atap yang disebut dengan panggata bola, badan rumah yang disebut dengan posi bola, dan kolom rumah yang disebut dengan awak bola. Panggata bola bagian atas rumah yang terdiri dari atap bintang memiliki ruangan tepat berada di bawah atap yang berfungsi untuk menyimpan barang serta berfungsi untuk menyimpan makanan pada saat acara keluarga. Posi bola adalah tiang yang terdapat di tengah badan rumah. Ruangan ini berfungsi untuk melakukan aktivitas di tengah rumah atau badan rumah. Ruangan ini berfungsi untuk melakukan aktivitas bagi anggota keluarga dan acara adat. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat personal dalam keluarga itu sendiri, misalnya pengajian, makan, tidur, dan lain-lain. Kemudian tangga bola berfungsi sebagai tempat untuk dilewati bila naik ke atas rumah. Rumah adat memiliki panggata bola yang tersusun
dan tangga yang bersusun dua yang menjadi simbol bahwa penghuni rumah adalah kalangan yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat. Rumah adat Sapo Lalanan Desa Kalupini merupakan salah satu arsitektur tradisional yang dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah dan tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Pada setiap area dalam rumah memiliki tantangan tersendiri, seperti orang yang ingin memasuki area dapur sebelumnya tidak boleh mengonsumsi ubi dan kacang-kacangan. Pada area ruang tamu tidak boleh menduduki kayu patagalaci yang secara tidak langsung mengajarkan tamu dan penghuni rumah agar tidak berselonjor kaki di mana sikap tersebut tidak sopan. Hal ini tentunya memiliki nilai-nilai yang bermakna bagi masyarakat setempat. Pada rumah adat Sapo Kalupini terdapat ragam hias yang digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai estetis rumah. Ragam hias yang digunakan adalah ukiran, meleku-leku, dan penggunaan garis-garis vertikal dan horizontal. Pada dasarnya, bentuk rumah adat Kalupini merupakan refleksi dari manusia, sebab dalam bentuk rumah adat Kalupini tertuang gagasan hukum atau aturan-aturan yang ada pada manusia, juga terdapat aturan-aturan. Ditambah lagi pada rumah adat Sapo Lalanan ini terdapat tiang pusat yang diyakini sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan yang dalam diri manusia disebut dengan keimanan. Dalam masyarakat Kalupini terdapat status sosial yang begitu kental. Status seseorang dengan mudah diketahui pada bentuk pangata bola dan tangga yang tersusun dua yang menjadi ciri khas bagi kalangan Puang, keturunan Puang, dan kalangan bangsawan. Mengenai ragam hiasnya menggunakan meleku dan motif garis-garis. Kemudian meskipun menggunakan lekungan, namun cara dalam menampilkan motif berbeda-beda yang melahirkan makna yang berbeda pula. Nah, untuk kita sebagai generasi muda dalam masyarakat Kalupini perlu untuk mengangkat ke permukaan nilai masyarakatnya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab perubahan kebudayaan dalam masyarakat begitu terasa dengan perkembangan media massa yang semakin masif. Pada dasarnya, perkembangan itu baik untuk memudahkan pekerjaan manusia, akan tetapi perlu penyaringan agar tidak sampai merusak tatanan masyarakat yang sudah tertata dengan baik secara warisan masa lampau, di mana kehidupan saat ini sudah begitu memprihatinkan dengan runtuhnya aturan-aturan yang telah ada dengan datangnya gelombang kebudayaan luar yang justru merusak budaya lokal. Nah, itu merupakan kesimpulan dari rumah adat Sapo Lalanan. Menurut teori arsitektur, sudah mencakup antara estetika dari rumah adat, kemudian kekuatannya juga sudah teraplikasikan kepada rumah adat Sapo Lalanan Kalupini. Sekian mengenai materi dari saya tentang rumah adat Sapo Lalanan Kalupini. Jika ada kekurangan, dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.